sempurna orang menjadi leader, sempurna seorang menjadi manajer itu ketika dia bisa mengimplementasikan nilai-nilai keislamannya dalam dunia kerja. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manajer, salam hangat luar biasa. Pada kesempatan pagi kali ini, kami datang dengan podcast Blok Agung. Kami kedatangan tamu yang sangat spesial dari Kaprodi, Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung. Perlu diketahui bahwasannya Institut Agama Islam ini merupakan kampus terbesar yang berbasis pesantren di Banyuwangi. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini dari Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam akan menjelaskan tentang leader dan manajer dalam dunia pendidikan. Namun sebelum itu, kami sapa dulu kepada yang terhormat Bapak Muhammad Harun Ar-Rasyid. Bagaimana kabarnya Pak pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Mungkin dari kegiatan aktivitas setiap hari ini, jadwal pagi ini ada apa aja Pak? Ya, alhamdulillah ini di pagi yang penuh berkah ini tentu kita semua di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung ini mempersiapkan hall dari para pendiri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Itu agenda utama. Terus kemudian agenda yang kedua yang besar itu adalah hari ini kita mempersiapkan wisuda IAIDA. Itu aktivitas hari ini. Jadi dari sekian banyak kegiatan, waktu Bapak disita untuk melaksanakan podcast di Blok Agung ini ya Pak ya. Oke. Jadi perlu diketahui Pak, ini sekarang kita akan ingin belajar tentang leader dan manajer yang ada di dunia pendidikan. Jadi saya pengen tahu sih Pak, ada sih istilah mahasiswa santri itu adalah calon leader dan manajer di lembaga pendidikan Islam di masa yang akan datang. Itu bagaimana Bapak bisa jelaskan sih? Oke, gini ya, Mas Ihsan. Jadi manajer dan leader itu istilah yang tidak bisa dipisahkan di dalam dunia pendidikan. Setiap ada leader pasti akan ada manajer dan itu orangnya adalah sama. Sama, bagaikan dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan ya Pak ya. Dipisahkan leader dan manajer. Nah, tema kali ini yang ingin kita bahas adalah bahwasanya mahasiswa tanda kutip santri itu adalah calon leader dan manajer lembaga pendidikan Islam di masa yang akan datang. Jadi santri bisa dong ya Pak ya? Sangat bisa sekali. Sangat bisa. Sangat bisa sekali. Leader dan manajer ini istilah yang tidak bisa dipisahkan karena pemimpin dan seorang manajer ini menjadi satu kesatuan sebagaikan sebuah sistem yang ada di dalam lembaga pendidikan. Kenapa tadi saya mengutarakan bahwasanya santri ini adalah calon leader. Saya ini kebetulan juga santri dan alhamdulillah saat ini dikasih amanah untuk menjadi seorang leader dan manajer di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya hanya bisa berpikir, ini anak-anak santri yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, harapan saya tentunya bisa melanjutkan studi kuliah di IAIDA Blok Agung yang kita cintai. Nah, nanti mereka pada masanya mereka akan pulang ke rumahnya, kemudian akan bersaing dalam dunia kerja. Insya Allah mereka itu bisa menjadi leader dan manajer. Baik Pak. Jadi tentunya masih perlu ya, dari pengetahuan Bapak itu mungkin ada sih jadi leader atau manajer yang berbasis santri, yang di situ dari kalangan santri maupun non santri itu pasti ada ciri khas yang berbeda. Mungkin dari yang santri ini lebih gimana sih Pak? Gitu. Ada satu kata tadi, ciri khas yang berbeda. Ingat, pemimpin atau manajer, kalau manajer itu kan pengelola, artinya tidak bisa dikatakan. Ini kita berada di perguruan tinggi berbasis pesantren, di pondok pesantren.
Jadi ciri khas yang harus ditampilkan oleh mahasiswa khususnya yang ada di IAIDA itu adalah menjadi leader yang memahami nilai-nilai keislaman. Oh, Itu iya. yang pertama itu. Karena dengan memahami nilai-nilai keislaman, sempurna orang menjadi leader, sempurna seorang menjadi manajer itu ketika dia bisa mengimplementasikan nilai-nilai keislamannya dalam dunia kerja. Oke. Jadi harus apa ya? Kalau santri itu punya ciri khas ya sendiri ya. Iya, ciri khas sendiri. Tentunya tidak lepas dari ke dunia keislaman seperti itu ya. Berbeda. Misalkan kita perguruan tinggi berbasis pesantren. Di sini ada prodi manajemen pendidikan Islam, MPI misalkan. Di luar ada yang namanya manajemen pendidikan, itu sudah berbeda. Itu berbeda. Karena mereka hanya membahas masalah keilmuan yang sifatnya masih umum ya. Nah, kita akan ada tambahan khusus tentang materi-materi tentang keislaman yang ada di prodi manajemen pendidikan. Itu sekedar contoh. Nah, istilah manajer dan leader. Kalau manajer ini sebenarnya di dalam ayat Al-Qur'an ya memang kalau kita teliti satu persatu tidak ada yang murni mengatur tentang membahas tentang masalah manajemen. Tetapi dalam surat As-Sajdah ayat 5 itu disebutkan bahwasanya Dia Allah ini yang mengatur segala urusan yang ada di langit sampai ke bumi. Itu sudah mengucapkan ada yutabbirul amro minas samai ilal ardi. Itu dalam ayat tersebut kutipannya kita maknai bahwasanya kata mengatur yutabbiru itu mengatur itu adalah definisi utama dari teori manajemen yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Oh, gitu ya. Begitu juga tentang leader, tentunya kita memahami banyak sekali ya istilah leader di dalam ayat Al-Qur'an, kemudian di hadis-hadis Nabi bahwasanya pemimpin, apalagi Nabi kita sendiri itu kita akui sebagai pemimpin. Maka pemimpin. Pesan-pesan suci beliau dalam hadis-hadisnya itu kita maknai banyak sekali tentang kepemimpinan. Nah, konsep kepemimpinan, konsep tentang manajemen ini harus kita pahami secara menyeluruh, komprehensif dengan prinsip-prinsip keislaman yang ada di dunia pesantren. Jadi kalau bahasa kepemimpinan sendiri itu kan ya sangat universal ya Pak ya. Bisa pemimpin rumah tangga juga nanti akhirnya. Iya. Terus Pak, bagaimana sih menurut Bapak usaha untuk mencetak dan menumbuhkan jiwa leader dan manajer bagi mahasiswa santri itu? Gimana Pak? Jadi Bapak kan jadi ketua Kaprodi ya, Kaprodi di manajemen khususnya jadi pemimpin. Ya, bagaimana sih untuk cara menumbuhkan dalam benak para santri gitu? Oke. Kalau santri ini masih luas juga ya, karena kita fokus kepada mahasiswa yang santri. Jadi menumbuhkan leadership atau kepemimpinan ini memang harus dimulai sejak dini. Saya yakin kok, kita nggak usah jauh-jauh saat ini. Mbah Yai Syafaat dulu, bagaimana figur beliau menjadi seorang pemimpin yang ada di masyarakat itu sangatlah luar biasa. Ingat, kepemimpinan itu definisi utamanya adalah kemampuan seseorang untuk bisa menggerakkan atau mempengaruhi orang lain untuk mau bertindak, berbuat sesuai dengan keinginan orang. Atau keinginan dari orang yang mengajak bicaranya. Gitu. Kayak menghipnotis bawah alam sadar seseorang gitu untuk mengikuti kita gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Intinya seperti ini dah. Kenapa saya contohkan? Kenapa ketika kita ada kiai, kita tergegah, hati kita tidak disuruh, tidak diapa, kita tiba-tiba menundukkan badan. Itu kita tidak suruh. Dan itu artinya beliau berhasil menjadi seorang pemimpin. Karena dengan tidak menyuruh, dia bisa menggerakkan orang lain untuk berbuat. Nah, di dalam lembaga pendidikan, istilah kepemimpinan seperti itu, Mas. Istilah kepemimpinan dalam lembaga pendidikan itu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk berbuat guna mencapai tujuan dari organisasi atau lembaga pendidikan yang ingin diraih lah, misalkan kayak gitu. Nah, untuk menumbuhkan jiwa itu, kita ini santri loh ya, kita Blok Agung. Kita harus jauh-jauh, gak usah jauh-jauh. Harus setiap mahasiswa, setiap santri itu punya motivator di dalam hidupnya. Pasti itu ya Pak ya. Harus itu. Jadi mungkin kalau nggak punya motivator harus cari itu sekarang. Harus cari. Orang kalau tidak punya motivator, siapa yang menjadi panutan dalam hidupnya? Oh iya, figur ya. Figur lah. Nah, bahayanya cuma ya dalam era-era saat ini,
Maka saya istilahkan kalau dengan mahasiswa itu anak-anak ini harus cari motivator yang benar ini ya. Iya. Jangan hanya karena tulisannya yang bagus di media sosial dijadikan motivator, tapi kita tidak tahu backgroundnya. Oh, Jangan-jangan ini orang apa ya, kurang baik atau apa. Karena tulisannya Iya. baik, diikuti terus. Itu berpengaruh nanti. Nah, maka tadi saya katakan, kalau ingin menjadi motivator, ingin jadikan motivator dalam diri kita, yang pertama itu adalah guru kita. guru kita ya Pak ya. Oh, Iya. pastinya kalau guru itu kan kita tahu sanad keilmuannya, runtutan dari guru-guru ke gurunya Iya. itu Mas ya. Dan otomatis begini ya. Yang pertama kali kita harus mempunyai motivator di dalam hidup kita untuk menumbuhkan jiwa leadership. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita harus mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada guru kita. Tidak ada keberkahan ilmu kalau tidak percaya kepada gurunya. Wah, iya. Pasti itu ya Pak ya. Kemudian dari seorang guru juga percaya kepada muridnya. Tidak bisa Mas, itu dipisahkan. Jadi guru dengan murid itu harus sambung terus. Iya. Murid dengan guru gitu ya. Iya. Nah, nilai-nilai yang demikian, jiwa leadership yang demikian, ini berbeda dengan jiwa-jiwa leadership yang ada di luar pesantren. Luar pesantren gitu. Kalau pesantren itu sudah terbentuk, anak-anak santri itu leadershipnya, kemudian manajerialnya sudah dibentuk. Dari pagi mereka sudah Iya. diajarin untuk apa, mengatur dirinya, mulai bangun setelah subuh, kemudian sampai mereka beribadah, sholat, kemudian ngaji, sampai menempuh pendidikan sekolah pagi sampai malam. Itu kan proses manajemen. Oh, gitu Kalau ya. kita pahami Iya. secara luas. Juga saya itu sempat mendengar dan mungkin ada sedikit tahu saya ya Pak ya. Jadi bagaimana sih organisasi mahasiswa yang ada di kampus pesantren, contohnya di Lembaga Yaida ini, cara mereka berorganisasi dengan di tengah-tengah kegiatan yang sangat padat gitu. Itu gimana sih, ada kendala apaan gitu Pak ya? Sebenarnya masalah kendala itu kan tergantung dari mahasiswa ya. Mahasiswa bagaimana menyikapi dari kultur dan budaya atau budaya yang ada di perguruan tinggi. Kita bahas mungkin mahasiswa di perguruan tinggi. Kalau mahasiswa itu juga terlalu cinta dengan organisasi, melupakan nilai tujuan utamanya untuk belajar di pesantren, itu juga tidak bagus. Oh, gitu. Yang penting itu adalah bagaimana kita bisa mengatur diri kita. Ingat, kita ini adalah tetap menjadi santri, tapi juga jadi mahasiswa yang berorganisasi. Nah, tentunya aturan-aturan itu sudah dibentuk, sudah disusun sebagai koridor bagi mahasiswa yang juga notabene adalah santri untuk melaksanakan kegiatan ekstra kemahasiswaan, misalkan seperti itu. Bahkan keluar kampus. Nah, saya juga mantan lah di kegiatan kemahasiswaan di PMI juga pernah. Oh, sudah pernah pengalaman ya Pak ya? Ya. Kemudian di HMPS yang pada waktu itu BEM jurusan. BEM jurusan Masian ya, sekarang HMPS. Jadi istilah menumbuhkan jiwa leadership. Yang pertama itu adalah saya ini menjadi pengelola dari lembaga pendidikan. Yang pertama saya lakukan itu adalah menumbuhkan rasa kepercayaan atau trust kepada mahasiswa. Pesan saya kepada mahasiswa juga harus percaya kepada gurunya. Tidak ada dalam kamus seorang guru itu menjerumuskan mahasiswa. Oh, itu sudah paten itu ya, pasti itu deh Pak. Kecuali gurunya yang tidak benar. Pastinya, sudah banyak itu contohnya Pak ya. Terus bagaimana sih Pak? Atau kasih dong tips-tips bagaimana cara menjadi leader dan manajer yang baik menurut Bapak? Ya, itu simple Mas. Ya, simple. Mas Ihsan. Jadi simple. Menjadi leader yang baik yang pertama itu adalah kita memahami prinsip-prinsip dari Nabi Muhammad ketika menjadi seorang pemimpin. Oh, gimana atau tuh, Pak? sifat-sifat Nabi Sifatnya, Muhammad. ya. Oh, ya. Nabi Muhammad ketika menjadi seorang pemimpin. Ya. Beliau menjadi pemimpin tidak semena-mena menjadi pemimpin yang diktator. Beliau adalah pemimpin yang demokratis. Demokratis ya. Menjadi pemimpin demokratis juga tidak harus selamanya demokratis. Iya. Kadang kala harus Otoriter ya Pak ya? Bisa juga. Oh, bisa. Bisa juga. Padahal otoriter gak disukai, banyak disukai. Tapi kalau ada masa-masa tertentu, maksudnya gini ya, bukan otoriter. Ternyata kepemimpinan itu kan tipenya banyak sekali. Iya, banyak sekali. Saya sering ditanya sama anak-anak itu ya.
Ditanya anak-anak, terus bagaimana Pak menjadi pemimpin yang baik? Kita harus bisa menempatkan diri kita itu berada di mana. Oh, fleksibel Pak ya. Fleksibel. Bahkan kalau menurut saya kalau menjadi pemimpin yang baik itu ya harus sesuai dengan kita ini warga Nadien ya, tawasud Tawasud, tengah-tengah aja gitu ya. Bukan artinya di tengah itu mencari aman enggak, tetapi kita memang mengakomodir dari segala kepentingan yang ada di lingkungan kita. Nah, kita memahami kultur yang ada di pesantren ini juga penting untuk menjadi seorang pemimpin. Maka kalau ditanya menjadi pemimpin yang baik itu bagaimana? Ya kita nonton Nabi. Nabi itu punya sifat sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Empat itu kalau diterapkan di dalam diri kita, insyaallah itu jadi kunci ya. Dan saya yakin santri Blok Agung, mahasiswa Blok Agung punya itu. Pasti itu ya Pak. Harus apalagi santri ya Pak ya. Terus mahasiswa di Yaida ini kan mayoritas santri ya Pak ya. Jadi bagaimana sih nantinya mereka itu bisa pulang agar bisa bersaing di dunia luar yang dunia kerja lah, terutamanya yang sekarang ini dari 4.0 menuju ke 5.0. Udah persaingan ketat ya Pak ya tentunya. Ini gimana Pak? Oke. Jadi gini Mas Isan. Saya ini orang yang memang agak kritis sebenarnya. Meskipun santri agak kritis, tapi kritis saya itu juga mengikuti kultur yang ada di pondok. Jauh sebelum ada podcast ini ada. Insya Allah mahasiswa yang pernah saya ajar itu pasti masih ingat. Kurang lebihnya itu kisaran 6 tahun atau 7 tahun yang lalu saya sudah punya berpesan. Jadi kamu Blok Agung ini harus punya media besar untuk mempromosikan Blok Agung, menyampaikan visi misi Blok Agung, pengajian kitab yang ada di Blok Agung ini harus bisa di-live-kan. Tapi kan itu pernyataan dan pendapat pribadi saya. Ada kontroversi, misalkan kalau pengajian nanti di-live-kan, kemudian ini gak mau ngaji di pondok ini. Karena saya punya prinsip seperti itu untuk menjawab tantangan yang ada di itu. Terus kemudian juga pesan-pesan saya kepada santri itu bahwasanya santri ini tidak harus bisa ngaji tok. Ya, tidak harus bisa ngaji saja. Kita ingat bahwasanya dunia ini terus berputar. Iya. Kayak roda ya Pak ya, kayak roda. Dunia terus berputar. Saya pernah berpikir dulu kisah sama anak-anak itu ya. Semakin dilarang internet di Blok Agung, apa di Blok Agung itu internet akan hilang. Karena memang nggak bisa dipisahkan sekarang ya Pak ya. Nggak bisa. Butuh karena. Maka dari situlah semakin dilarang misalkan laptop, apakah laptop di Blok Agung itu akan hilang atau habis? Karena itu bukan keinginan sebenarnya, kebutuhan ya Pak ya. Tetapi kita juga harus bisa menimbang memang hal-hal yang baik demikian ini kan sejalan dengan makalah atau kaidah dari ulama salafus saleh, panutan-panutan kita para kiai bahwasanya al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil aslah itu. Ya, tradisi yang memang lama itu dianggap baik tetap kita pertahankan. Yang baru ditarik dan kita ambil untuk kepentingan apa? Ya kepentingan bahwasanya santri ini harus bisa bersaing di dunia luar. Ini alhamdulillah ya pergeseran yang sifatnya pergerakan ya, bukan pergerakan yang sifatnya positif ini terus ada di Blok Agung. Ada pembinaan soft skill, hard skill. Ini tujuannya adalah untuk merespon revolusi industri 4.0 di dalam dunia pendidikan. Bahkan sekarang sudah mengarah kepada era society 5.0. Kalau revolusi industri 4.0 itu adalah bahwasanya kita intinya kita ini harus bisa memanfaatkan teknologi dalam kehidupan kita. Kalau di dalam dunia pendidikan dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Tapi kalau 5.0 ini sudah beda lagi. Apa Pak? Society 5.0 ini bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan yang menyangkut nilai-nilai bisa kita kembangkan. Lebih mengembangkan lagi. Lebih lagi. Ini agak rumit ya. Misalkan kalau dulu kita mengajar menggunakan laptop. Kan fungsinya laptop untuk belajar. Nah, dengan adanya laptop, dengan adanya internet. Nah,
termasuk misalkan ternyata internet itu bisa digunakan untuk diskusi secara publik. Iya, iya. Kan ada nilai yang sama pembelajaran. Coba bayangkan kemarin kalau masa pandemi itu Pandemi tidak ada dan- kayak gini. Iya, iya, iya. Tidak ada belajar online Enggak ya. misalnya. Ngaji online tidak Iya, ada. iya. Kita malah hampir 2 tahun tidak bisa ngapa-ngapain itu. Jadi kalau era society 5.0, bagaimana manusia itu memanfaatkan teknologi untuk bisa lebih mendukung penanaman nilai-nilai kepada dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai banyak ya, nilai-nilai religi, sosial, ekonomi, nah kayak gitu. Itu lumayan rumit lagi. Dulu orang jualan di warung, nah sekarang warung. jualan lewat marketplace, Marketplace ya. dan lain sebagainya. Ayo. Tinggal dibuka Shopee, Lazada ya, Ya, lebih gitu. mudah kan ya Pak ya. Nah, maka santri ini merespon kebutuhan zaman yang demikian rupa. Ini yang dilakukan oleh Blok Agung ini sudah sangatlah baik sekali. Ada pembinaan soft skill, hard skill, dan tentunya tujuannya adalah agar santri ini bisa bersaing dalam dunia luar. Nah, leader dan manajer ini memang kita bahas di pagi ini, saya menilai bahwasanya berdasarkan pengamatan saya, ini serius Mas Ihsan. Blok Agung ini berdiri 1951 sampai sekarang ini hampir 70 tahun. Ya. Coba diamati di data gitu. Iya. Saya pengen sebenarnya mahasiswa untuk mencari data bagaimana tracer studi atau tracer alumni lah kayak kalau Iya. bahasa pesantren, kalau Iya. bahasa kampus tracer study. Kira-kira output berarti kan alumni. Alumni, ya. Alumni Blok Agung di mana ini? Saya yakin satu, banyak yang menjadi tokoh agama. Tokoh agama. Yai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Nah, itu banyak sekali. Nah, otomatis mereka itu adalah seorang leader dan manajer. Iya. Nah, tidak semua pesantren menerapkan prinsip demikian. Kalau Blok Agung itu memang sesuai dengan visinya itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Iya, bermanfaat. Saya untuk orang lain. memaknai berarti di Blok Agung itu tujuan utamanya adalah mendidik santri untuk menjadi orang pribadi, insan yang kamil, yang bermanfaat bagi manusia lain ya. Nah, kalau di API asrama perguruan Islam miliknya Gus Yusuf, Iya. itu di Tegalrejo, itu satu di sana yang ditanamkan yang paling pertama itu apa? Santri keluar dari API wajib mengajar. Wajib itu ya Pak. Wajib. Ya? Oh, Itu riatohnya dari Mbah Yainya seperti itu. Kalau Blok Agung kan beda. punya ciri khas masing-masing. Ya tetap di Blok Agung mungkin yang ngajar ya, disuruh mengamalkan ilmunya, mudah bermanfaat, tapi tidak spesifik. Kalau di sana memang spesifik harus ngaji atau Ngaji mengajar. dengan mengajar ya Pak ya. Beda. Setiap pesantren punya ciri khas masing-masing. Nah, berdasarkan pengamatan saya, Blok Agung ini banyak yang jadi kiai. Nah, baru era 2000 ke bawah ya, Mas, sampai 90 itu alumni ini kebanyakan profesinya banyak yang jadi guru, dari kiai, baru mulai 2000 ke atas sampai sekarang. Iya. Ini mulai bermunculan para akademisi. Pak Akademisi. Bahkan sampai ada alumni yang menjadi anggota parlemen. Itu banyak juga. Itu. Cuma kan kalau kita lihat mulai 70 tahun 1951 sampai sekarang. Kira-kira berapa persentasenya? Ya. Maksudnya yang jadi akademisi. Ini saya motivasi sama teman-teman. Leader dan manajer ini profesi yang memang sebenarnya sudah lama. Iya. Tetapi menjadi baru dalam dunia saat ini ketika mahasiswa, alumni Pondok Blok Agung atau mahasiswa kita, alumni kita itu mau menempuh studi lebih lanjut, ini bisa berperan alumni Blok Agung menjadi dosen. Dulu tidak ada. Masih belum ada ya Pak ya. Dalam hitungan saya itu yang menjadi dokter masih belum ada 10 orang. Itu selama sepanjang sejarah. Hitung aja udah. Oh. Saya masih ingat teman-teman. Nah, sekarang yang menempuh dokter Iya. itu lumayan teman-teman Sudah masih mulai ada. banyak. Makanya ini lihat. Kalau kita membede apa yang ada di Blok Agung, gak apa-apa, semuanya baik. Kalau saya yakin baik. Sama kebetulan saya kan di kampus, motivasinya Iya. ke arah situ ya. Motivasi kepada mahasiswa agar mampu untuk melanjutkan jenjang studi yang lebih lanjut. Ini akan menjadi catatan loh. Mereka misalkan akan menjadi orang yang nomor 11 sebagai dokter. Menjadi nomor 12 Iya. menjadi orang dokter. Ini harus dikodifikasikan menurut saya. Pendataan alumni yang melanjutkan studi. Tapi kalau menjadi seorang kiai, Blok Agung gudangnya
Sudah banyak ya Pak ya. Sangat banyak sekali. Banyak. Nah, itu Kalau kayak apa ya, pencetak bibit unggul lah. Kita di mana-mana bisa tumbuh ya seperti kayak kiai gitu. maka leader dan manajer ini prinsip leader dan manajer atau jiwa pemimpin dan jiwa manajer atau seorang pengatur kalau dibawa ke Pulau Agung ini sangat tepat sekali. Karena Mbah Yai sudah mengajarkan seperti itu. Memang sudah gudangnya di sini ya Pak. Ya pusat bukan Pusat gudang ya. lagi. Ya, pusat belajar menjadi seorang leader dan manajer. Ya tadi tokoh agama itu kan leader di Iya, masyarakat. tetap jadi pemimpin ya. Tokoh pemuda menjadi leader di dalam dan otomatis orang kalau menjadi leader pasti menjadi manajer. Manajer ya Pak ya. Ya, kayak gitu ya. Jadi monggo teman-teman, para alumni, para mahasiswa ini mampu untuk masuk ke dunia ini ya. Tidak apa bukan berarti misalnya jadi kiai ini jelek, enggak, itu sangat Iya. bagus sekali. Teman saya seangkatan saya ini Iya. yang di luar daerah banyaknya jadi kiai. Kiai. Kalau kiai semua siapa yang nanti yang ngaji? Banyak saya itu ya, alumni apalagi alumni yang di manajemen pendidikan. Itu serius. Saya sebutkan perlu namanya ini ada Iya. Kiai Munir Fatoni di Sumatera, ada teman saya Mansur Hidayat di Jawa Hidayat. Tengah. Di Jawa Tengah. Kemudian Sumatera, ada Jawa Tengah. Muhammad Abdul Fattah Iya. di Kalimantan. Kalimantan jauh lagi. Terus kemudian ada teman lagi Eko Budiono di Jayapura, Di Papua. Jawa, Papua. Sudah banyak ya Pak. Kiai semua. Dan mereka itu adalah tadi lah leader dan manajer. Nah, ketika kita bilang leader dan manajer, santri Pulau Agung sangat berpeluang. Ya tidak semuanya harus menjadi seorang kiai tentu. Iya. Maka bidiklah yang akademisi ini menjadi dosen, menjadi anggota parlemen, enggak apa-apa ini. Nah, makanya yang kita bahas di sini ya leader dan manajer ini bagaimana kita ini ibaratnya itu membangun pondasinya. Mondok kita itu kan di sini adalah membangun pondasi, membangun jiwa leader dan manajer. Kalau kajian keislamannya kuat, mondoknya itu sudah kuat, besok mereka pulang menjadi leader di masyarakat, menjadi manajer di masyarakat, di lembaga pendidikan manapun ini kuat. Ya nyuwun sewu Mas, ya banyak sekali apalagi tragedi yang baru-baru saat ini. Ini mahasiswa juga harus melek informasi. Mengatasnamakan kiai, padahal pesantrennya nggak jelas. Apa yang dilakukan dalam pesantrennya? Melakukan asusila terhadap santri-santrinya. Ya itu dia. Itu berita yang sangat menghebohkan di negara kita. Kalau tidak punya tadi Ya, keimanan juga ya juga ya, ya. prinsip utama Prinsip menjadi utama seorang ya. leader dan manajer. Kalau nggak ditata di awal melalui pesantren, ya bisa jadi seperti itu. Maka tadi saya bilang di awal, mahasiswa santri cari motivator. Yang pertama itu adalah gurunya. Gurunya. Gak mungkin guru itu akan menjerumuskan ya, tentunya. kecuali gurunya itu karena dia salah milih pondok. Kalau Pulau Agung insya Allah enggak ya. Saya pun setiap beraktivitas ini sering dalam aktivitas yang membangun silaturahim dengan guru, dengan ya apalagi sampai saat ini juga masih bekerja atau ngabdi lah bahasa saya, ngabdi di sini. Beruntung sekali orang yang bekerja di dalam lembaga pendidikan, apalagi menjadi leader atau manajer. Oke. Jadi untuk yang terakhir Pak, jadi mungkin ada pesan bagaimana cara untuk menjadi leader atau manajer yang baik untuk kita semua gitu. Kalau pesan banyak, hadis-hadis kan banyak. Oh iya sudah banyak ya tadi di awal. Hadis-hadis banyak, terus kemudian pesan dari ayat Al-Quran juga banyak. Sudah banyak. Tapi yang menarik itu saya masih ingat apa yang digelorakan, disemarakkan, disampaikan oleh Bung Karno. Beri aku 100 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Iya. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku Guncangkan guncangkan dunia. Dunia mau diguncangkan sekarang Ingat, lagi. berarti apa? Subhanul yaum rijalul khot. Pemuda saat ini adalah Pemimpin yang akan datang. Nah, itu leader dan manajer kan jelas. Iya, jelas. Banyak kitab-kitab yang mengajarkan tentang itu. Mengajarkan tentang itu banyak sekali. Saya masih ingat dulu ya. Salah satu intinya motivator dalam hidup saya itu guru saya almarhum Kiai Haji Maskuri Nasirun dalam waktu mengajar waktu itu kitab Idhatul Nasihin itu itu sering motivasi anak subhanul yaum rijalul khot. Karena memang ada di dalam kitabnya juga ya. Terus kemudian yang selanjutnya bahwasanya yang paling kita ketahui adalah setiap pemimpin itu ada masanya. Setiap pemimpin ada masanya. Setiap masa ada pemimpinnya. Oh, setiap masa ada pemimpinnya. Oke. Itu kita harus sadari.
saya saat ini menjadi pemimpin misalkan, Iya, Pak. dan saya harus sadar bahwa saya itu ada masanya. Iya, jadi Maka apa yang harus saya lakukan? Manfaatkan masa saya ketika menjadi seorang pemimpin sebaik-baiknya. iya. Hingga nanti jadi legenda dan legenda itu bisa dikenang selamanya Wah, gitu. kalau legenda ini beda cerita. Iya, iya, Kalau iya. legenda itu cerita yang Cerita. dari apa? Dalam mitos. Iya, mitos, mitos ya. yang diceritakan Iya, itu akan jadi diceritakan. legenda. Kalau ini bukan legenda, Iya. ya, masuk Bisa dalam dikenang gitu ya, Pak. Ya? sejarah ya itu Sejarah. ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya berpesan kepada santri, kepada mahasiswa yang tentunya harapan besar kami tentunya dari bahasanya guru atau dosen itu adalah menjadi mereka akan pulang, insya Allah seluruh santri yang ada di Blok Agung itu akan pulang menjadi leader dan manajer di lembaga pendidikan Islam. Kalau tidak di lembaga pendidikan Islam, maka tadi merespon revolusi industri 4.0, 5.0 boleh di mana-mana. Boleh di Jadi mana-mana. pedagang boleh jadi ini. Mereka akan jadi leader dan manajer. Iya, iya. Minimal diri sendiri. Kalau saya ini malah bukan leader dan manajer murni. Kuli saya ini. Oh, kok jadi kuli, Pak? Lah iya kan ikut di sebuah lembaga pendidikan. Oh, iya. Kalau menjadi pengusaha, mereka akan punya usaha sendiri, mereka akan menjadi manajer sendiri. Jadi leader di dalam perusahaannya sendiri, jadi bos. itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman nanti mahasiswa semuanya bisa memaknai yang kita diskusikan di pagi ini dengan baik. Tuh, Mas Ihsan. Oke, terima kasih Pak Harun. Ya, jadi perlu diketahui bahwasanya leader dan manajer itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi apa yang disampaikan tadi sudah banyak di dalam hadis, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Bahkan panutan kita, Nabi kita jadi leader dan manajer. Karena dua itu tidak akan bisa dipisahkan, bagaikan langit dan bumi, bagaikan mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Jadi penting sekali ya Pak ya. Ya saya cukup sekian pada podcast Blok Agung pada hari ini. Semoga bermanfaat dan salam hangat luar biasa. Top leader, top manager. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.